Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semuanya, melimpahkan karunia keimanan dan ketakwaan kepada kita semuanya, dan menganugerahkan kepada kita keteguhan dalam menjalankan agamanya. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah agar kita bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Ketakwaan dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Quran kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam pembicaraan kita, dalam berdirinya kita, duduk dan kehidupan sehari-hari kita. Di antara gambaran bagaimana cara menerapkan Al-Quran dan bagaimana cara memperlihatkan pelaksanaan agama dalam diri kita, maka Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, malaikat Jibril, datang dengan wujud manusia, menjelma dan menyamar sebagai seorang manusia yang datang dalam keadaan berbaju putih yang rapi, kemudian berambut atau menyisir rambutnya dengan rapi. Malaikat Jibril datang ketika Nabi duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya dalam suatu majelis. Kemudian malaikat Jibril datang dan dia duduk di hadapan Nabi dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Nabi Muhammad, beritahu aku, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah yang dengan hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu menegakkan salat, menunaikan zakat dan puasa pada bulan Ramadan, serta menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanannya. Kemudian kata malaikat Jibril yang menjelma manusia, maka dia mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Kata Umar, salah satu sahabat yang hadir, dan dia berbisik-bisik dalam hati atau bicara dengan hati. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Mereka mengatakan, "Fa'ajibna lahu." Kami merasa heran dengan orang ini. Kita tidak mengenalnya, tapi seakan-akan Nabi sangat akrab dengannya. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam. Setelah Nabi menjawab, ternyata orang ini mengoreksi jawabannya. "Kamu benar wahai Muhammad." Maka malaikat Jibril bertanya yang kedua, "Beritahu aku tentang iman." Kemudian Nabi menerangkan rukun iman. Dan pertanyaan ketiga, "Beritahu aku tentang ihsan." Maka Nabi menjelaskan ihsan. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril bertanya, "Beri aku kapan terjadinya hari kiamat." Maka Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena yang tahu kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kelima, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat." Maka Nabi menerangkan di antara tanda hari kiamat, yaitu engkau akan melihat orang-orang miskin yang tidak menggunakan baju dengan sempurna, kemudian tidak beralas kaki, yang mereka kerjaannya menggembala kambing, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian tanda yang kedua, engkau akan melihat wanita-wanita melahirkan tuannya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semuanya. Di dalam hadis ini begitu pentingnya melihat contoh, sehingga untuk menerangkan rukun iman, rukun Islam dan ihsan, Allah tidak hanya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau bercerita rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5, ayo dihafalkan, seperti pelajaran anak-anak sekolah. Tetapi beliau, Allah Subhanahu wa taala, mengutus malaikat Jibril untuk menjelma menjadi manusia. Dan malaikat tidak akan jadi manusia kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak iseng sendiri, tidak datang sendiri, tidak kreatif. Tapi Allah menyebutkan sifat mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa ditunda, begitu Allah perintahkan langsung dilaksanakan. Sehingga dalam hadis ini memberikan contoh, memberikan pelajaran bagi kita, Islam itu bukan teori. Islam di sini bukan hanya kajian-kajian dan ceramah, tetapi Islam itu dalam peragaan, dalam praktek sehari-harinya. Sehingga di sini pentingnya memberikan contoh. Maka tanyalah diri kita sebagai orang tua, tanyalah diri kita sebagai ustadz dan sebagai guru. Berapa banyak contoh kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Berapa banyak contoh kebaikan yang kita tunjukkan kepada murid-murid kita? Sehingga para ulama, khususnya ulama mazhab Maliki, ketika mereka bertanya, apa dalil fikih kalian? Maka mereka menjawab, dalil fikih adalah perbuatan dan amalan ahli Madinah, penduduk Madinah. Ketika ditanya, memang penduduk Madinah semuanya soleh, semuanya baik, semuanya sholatnya benar? Tidak. Di antara penduduk Madinah ya ada yang mencuri, ada yang berbohong. Tetapi mereka meriwayatkan bagaimana para sahabat mengamalkan amalan agama Islam. Ketika sholat, maka mereka ditanya, kenapa kamu sholatnya begini? Karena para sahabat, bapak saya, kemudian kakek saya menjadi sahabat, mereka melaksanakan sholat seperti ini. Kenapa kalian bayar zakat? Zakat fitrah, zakat ini ukuran sekian. Karena kami melihat bapak saya, kakek saya menjadi sahabat melaksanakan seperti ini. Kenapa kamu baca Qur'annya seperti ini? Karena kami mendengar bapak saya, kakek saya menjadi sahabat baca Qur'an seperti ini. Kemudian di antara seorang ulama ahli qiraah yang mengajarkan qiraatul Qur'an kepada kita, Abu Abdurrahman As-Sulami, ketika dia menceritakan bagaimana para sahabat bisa menggabungkan antara ilmu dan amal sekaligus. Islam tidak dalam teorinya, tidak digelari dia sebagai ustadz, tidak digelari dia sebagai santri. Tetapi keustatan dan kesantriannya terlihat dalam perilaku sehari-harinya, terlihat dalam bicaranya, terlihat bagaimana dia duduk, dia makan, dia berdagang, dan kegiatan-kegiatan harian yang lainnya. Maka Abdurrahman menceritakan, dulu para sahabat mengajari kami qiraatul Quran seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mengatakan, ya, kami dulu belajar kepada Nabi 10 ayat. Kemudian kami belajar tadabburnya, mempelajari tafsirnya, dan kami mempraktekannya. Setelah bisa 10 ayat ditadabburi, dihafalkan dan dipraktekkan, baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Maka kata para sahabat, fanajma'u bainal ilmi wal amal. Maka kami menggabungkan antara ilmu dan amal. Dikisahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengajar yang hadir ribuan. Dan ini sesuatu yang lumrah pada zaman itu, di mana waktu itu tidak ada pengeras suara, tidak ada rekaman, tidak ada internet dan fasilitas-fasilitas teknologi yang lainnya. Sehingga seorang murid kalau dia datang, maka dia akan duduk di paling belakang atau di akhir dari majelisnya. Yang pengen duduk di depan, maka dia harus datang lebih awal. Mungkin sejam, beberapa jam, atau bahkan nginep di masjid atau bisa duduk di depan. Maka keumuman ulama waktu itu ketika mereka mengajar dan menyampaikan hadis, maka ada yang menyambungkan suaranya. Mungkin setelah sekian meter ada yang menyambungkan suaranya.
Ketika imamnya misal mengatakan Rasulullah SAW bersabda, maka karena di ujung, paling ujung tidak mendengar, maka ada di tengah-tengah majelis mereka menyambung suaranya, maka berteriak Rasulullah SAW bersabda dan seterusnya. Maka kalau ditanya berapa banyak yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, maka yang meriwayatkannya tidak banyak. Bisa dilihat dalam nama mereka di kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab hadis yang lainnya. Lalu apa yang mereka pelajari dalam majelis Imam Ahmad sehingga mereka datang berjuta-juta? Mereka datang beribu-ribuan silih berganti dari tahun ke tahun sampai mungkin muridnya jutaan. Maka mereka mengatakan kami belajar adab. Dan beginilah cara kami belajar. Tatkala melihat seorang ustadz mempraktekkan ilmunya, maka kami belajar kepadanya. Tatkala ilmunya hanya sekedar teori, maka kami tinggalkan. Dan inilah pentingnya kita mempelajari dan memperagakan adab dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga para ulama zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama zaman dahulu yang mereka tidak pernah merekam, mereka tidak pernah mencatat, mereka tidak pernah melihat rekaman, mereka tidak pernah dengan alat-alat teknologi. Ilmu mereka dapatkan dengan cara mereka tulis. Kenapa mereka bisa kuat ilmunya? Katakan Imam Ahmad yang ada di Baghdad, tapi namanya terkenal sampai ke Andalusia, sehingga banyak orang Andalusia yang datang ke Imam Ahmad di Baghdad. Dan demikian pula yang lainnya. Bagaimana cara mereka menguatkan hafalannya? Maka mereka mengatakan ta'allumnal adab, kami belajar adab qablal ilm, sebelum kami belajar ilmu. Karena seseorang akan berhasil dalam belajar ketika dia memperhatikan adab dalam belajarnya. Tatkala dia melalaikan adabnya, tatkala dia baru berangkat, orang tua tidak mewasiatkan untuk beradab kepada anaknya, maka ketahuilah ambang-ambang kegagalan ada di hadapannya. Karena adab adalah kunci dari semuanya. Adab belajar kunci dari keberhasilan belajarnya. Adab dalam solat maka kunci dari kekhusyuan dari solatnya. Adab kepada orang tua adalah kunci berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sini Allah memperlihatkan bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW sebagai orang yang belajar, orang yang bertanya tentang agama, dan orang yang ingin mendapatkan kemuliaan beragama Islam. Semoga Allah berikan kepada kita kemuliaan adab, akhlak yang baik, di mana adab dan akhlak yang baik ini adalah amal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara adab yang penting yang harus kita jaga dan kita terapkan dalam diri kita adalah adab berbicara. Di sini malaikat Jibril ketika Nabi sebutkan atakum yu'allimukum dinakum, malaikat Jibril ini datang kepada kalian wahai para sahabat untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Mungkin kita bertanya, sesingkat inikah agama Islam? Cuma rukun Islam, rukun iman, ihsan, kemudian tanda hari kiamat. Mana hubungannya jual beli? Mana berbakti dengan orang tua, hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami istri, hubungan tetangga, dan kehidupannya Islam yang lainnya? Maka di sini di antara yang penting bagi kita adalah berbicara yang penting. Sehingga berbicara yang penting merupakan tanda baiknya Islam seseorang, menunjukkan dan menggambarkan kuatnya keimanannya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Bicara yang baik itu bicara yang sesuai dengan kenyataan, kemudian berbicara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, fal yasmut, maka diamlah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menceritakan bicara itu untuk apa? Maka berbicara di sini untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajarkan kebaikan
atau melarang orang dari melakukan kemungkaran. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf. Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan mereka kecuali orang yang mengajak untuk melaksanakan sedekah atau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di antara bahaya dari lisan kita ketika banyak berbicara atau tidak memperhatikan adab berbicara, maka lisan ini salah satu bagian tubuh atau salah satu amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Sehingga dalam rentetan, dalam urutan dosa-dosa paling besar, Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu di antara dosa-dosa besar kamu berbicara atas nama Allah yang kamu tidak tahu. Dikisahkan dalam masa tabi'in, ada seorang pelajar, seorang santri yang sangat cerdas, sangat berbakat, Wasil bin Atha. Ketika dia duduk dan belajar di majelis Hasan al-Basri, suatu saat Hasan al-Basri ditanya tentang suatu masalah. Beliau masih berpikir, beliau tidak langsung menjawabnya. Kemudian kata Wasil bin Atha, jawabannya begini, menurut saya jawabannya begini. Maka karena melihat buruknya adabnya dan dia mengedepankan menurut saya, menurut akalnya, tidak mencari dari Al-Quran dan Sunnah lebih dahulu, maka Hasan al-Basri pun mengusirnya dari majelisnya. Sehingga karena dia merasa pede dengan ilmunya, merasa hebat dengan kecerdasannya dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, meskipun tidak berpanduan pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia pun menyingkir dari majelis Hasan al-Basri dan bikin majelis sendiri di pojok masjid. Sehingga orang-orang zaman itu mengenalnya sebagai majelis Mu'tazilah, majelis yang menyimpang keluar dari majelis Hasan al-Basri dan bikin majelis sendiri. Sehingga terkenal pemahamannya dan ajarannya untuk mengedepankan akal dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak penting meriwayatkan dan tidak penting membaca dan mengetahui perkataan para ulama. Sehingga di sini awal dari kehancurannya, dia mengandalkan akal dan tidak memperhatikan adab kepada gurunya. Di dalam majelis orang bertanya kepada Hasan al-Basri, tunggulah jawaban dari sang guru, tunggulah jawaban dari sang imam, karena sang imam akan berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak hanya sekadar mengandalkan akal dan tidak buru-buru menjawab menurut saya begini, harusnya begini, tetapi mempertimbangkan mana yang rajih, mana yang benar dari pendapat para ulama, menerangkan dan mempertimbangkan ayat ini atau masalah ini berkaitan dengan dalil apa. Tapi tatkala dia tidak perhatikan adabnya, maka Hasan al-Basri mengusirnya. Dan sampai sekarang pemahamannya dan ajarannya menyebar pada seluruh kaum muslimin. Seandainya ditimbang-timbang berapa banyak dosanya, berapa banyak orang kaum muslimin yang ikut-ikutan berbicara tanpa dalil, berbicara tanpa dasar, maka kembalinya salah satunya kepada Wasil bin Atha yang mengajarkan untuk mengedepankan akal daripada mengedepankan dalil. Semoga Allah lindungi kita, lisan-lisan kita dari berbicara tanpa ilmu, dari berbicara tentang masalah agama tanpa kita tahu dasarnya dan dalilnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.